perempuan. Nah, kalau kategori berarti angkanya yang kita entrikan gitu loh.
Ya, gak usah ngetik lagi perempuan gak usah, tapi sudah di kode, berarti laki 1 perempuan 2, nanti kalian ketiknya 1 2 1 2 gitu ya. Nah, kalau seperti itu maka ya labelnya diisi tidak apa-apa, jadi seksi itu apa, jadi namanya enggak juga tidak apa-apa. Labelnya berarti kita isi 1 sebagai apa? Ya, labelnya diisi perempuan. Di sini tidak boleh pakai spasi ya, pakainya underscore. Kalau ada spasi dia nggak akan tahu ya. Lagi sudah kamu etik? Sudah. Oh sudah. Coba lihat filenya. Oh ya sudah, oke. Terus tidak usah, tidak apa-apa, itu biarin aja, tidak ngefek tidak apa-apa. Sudah, terus beri habis itu apa? Umur. Ya, umur ditulis. Numerik ya? Udah, itu selesai, nggak usah, nggak apa-apa deh. Nah, biasanya gitu langsung. Terus apa lagi? Nilai berupa apa? Kategori apa enggak? Numerik ya? Kategori ya? Ada berapa kategori? 3. Nah, berarti value-nya diisi label, nggak usah, nggak apa-apa. Kalau kalian nggak paham, ya nggak usah diisi. 1 berarti apa? Huruf. 2 sedang. Oke. Jadi kan ya apa sebenarnya nge-lag ya namanya. 2 sedang. Terus udah pada bisa itu? Sedang. Terus yang 3 apa? Baik. Ya udah. Itu gak usah gampang deh. Kayak pengukuran denominal ordinal sebenarnya secara teori kan kita pelajari, tapi di sini nggak usah, nggak apa-apa karena nanti manfaatnya bukan di sini tapi penentuan ujinya. Kalau itu nggak terlalu ngefek gitu ya. Kalau di ini ya bagus, tapi tidak juga nggak apa-apa ya. Sekarang kita lanjut ke data view. Jadi yang pertama, kalau kalian SPSS biasanya kita isi variable view dulu ya. Kalau sudah kita ke data view berarti sudah aktif, berarti sudah bisa di entry. Namanya siapa? Tinggal diketik. Siapa tadi deh? Ya. Nah, sudah ya. Setelah itu ini deh, saya bisa mau menambahkan data dari Excel. Itu bisa nggak? Sebenarnya bisa. Jadi data Excel kalian paste ke SPSS boleh. Ya, coba dibuka Excel. Ada Excel kan, Anissa? Ada. Wah, abis ngerjainnya di M ya. Sekarang coba kita lihat, misalnya di sini gini deh. Tapi kalau kalian mau copy paste dari Excel, sesuaikan format yang Excel ini sesuai dengan format SPSS. Kalau format SPSS tadi kan dia kolom dari atas ke bawah diselesaikan dulu, bener gak? Nama ketik dulu semua, harusnya seperti itu ya. Terus apa tadi seks dan yang lain-lain dari atas ke bawah. Maka Excel pun seperti itu. Jadi kalau saya mau mengetikkan misalkan nama terus siapa? Anissa, coba tambah nama Anissa gitu. Nah, terus Anissa berarti di mana? Ya, di bawah. Terus seksnya coba diisi seks.
Perempuan. Bener kan Nisa perempuan kan? Oh, bete perempuan. Dan itu aja. Misalnya mau ditambah variabel yang lain-lain sama ya. Misalnya saya kasih contoh yang sedikit. Terus yang kedua nih, tambahkan deh. Nggak apa-apa, nggak kelewat nggak apa-apa. Ivan. Seksnya apa? Lagi ya. Wah ya coba dulu ya. Kenapa nih? Karena kebanyakan nah, sudah kan? Misalnya ditambah umur, nanti tambah sendiri ya. Misal ini saya mau copy paste nih, saya punya 2 data, tapi kan nggak mungkin 2, saya punya banyak. Bisa mau pindah ke SPSS, bisa enggak? Bisa. Tapi kalian tinggal copy yang Anissa dan laki-laki ini. Anissa sampai dengan laki-laki ini di copy. Nah, kenapa nama dan seks? Kira-kira perlu enggak? Tidak perlu. Kenapa? Karena SPSS dia tidak bisa. Kalau variabel itu harus diinput dari variabel view. Paham ya? Ya, di copy deh. Copy sudah. Nanti ada sesuatu yang kalau biar kalian tahu sudah di copy nih. Sudah, balik ke SPSS coba di sini di paste, klik kanan paste. Tapi perempuannya laki-lakinya muncul enggak? Tidak, karena kalian di sini sudah dalam bentuk kode. Jadi Excel kalau mau seperti itu, Excel yang disesuaikan dari awal sudah dalam bentuk 1, 2, bukan laki dan perempuan. Paham ya? Itu. Coba kamu ubah deh yang Excel ubah tadi yang laki dan perempuan dirubah. Perempuan berarti berapa? 1. Terus ya, terus di copy aja 1, 2-nya tok. 1, 2 tok aja enggak apa-apa. Copy. Pindah ke SPSS. Asal. Nah, paham ya? Nah, jadi seperti itu. Jadi kalian kalau di Excel tadi ada nama dan seks itu nggak usah di copy ke sini karena di sini tuh variabel dia hanya mau dari variabel view. Kalian isi. Kalau copy paste nama seksnya nggak akan bisa. Kalau menurut saya ya, hanya copy paste isiannya tok gitu loh. Nah, terus setelah itu dia formatnya dari atas ke bawah dulu, selesaikan variabelnya. Kalau menurut saya ya, nama semua, set semua ke bawah gitu loh. Jadi Excel juga harus mengikuti format seperti itu, gitu ya. Nah kemudian ini kalau kalian mau nambah sendiri nanti tambah sendiri, paham ya? Nah seandainya ini saya nggak setuju, saya hapus, coba blok deh, blok nomor 10 dan mau ditambah nggak usah ya, nggak usah nih saya 10 dan nggak usah, ini blok namanya aja 10 dan 11 kamu blok, klik kanan. Klik kanan cut, udah hilang datanya. Itu cara menghapus ya. Kalau menghapus itu, terus kalau misalkan nanti kata-katanya datanya hilang. Terus ini kan tadi ada kode nih 1, 2 gitu kan? Ini juga kode nggak tadi? Rendah, sedang dan tinggi. Untuk kalian ngecek klik ini deh. Nih, ya, berubah. Jadi itu, paham ya? Untuk mengetahui kodenya itu dari situ. Udah, kalau mau balikan ya balik aja, diklik aja. Kalau mau kode ya kode. Udah, gitu ya, sudah ya. Terus sekarang kalian mau ngapain? Masukin ini Bu, pengelompokan umur. Masukin pengelompokan umur. Jadi pelatihan kedua ya? Pelatihan kedua judulnya pengelompokan umur. Nah, sekarang gimana? Karena ini kan umur, ini datanya apa sih, Dek? Skala data umur apa? Skala data umur ini apa? Skala data ada berapa? Skala data ada berapa? Skala data kemarin ada berapa? Skala data apa itu? Bukan, kalau itu cara memperoleh data primer dan sekunder. Skala data kategori dan klik. Terus skala data kategori dibagi lagi jadi berapa? Apa? Frekuensi dan presentasi. Itu hasil ya. Kalau numerik kemarin siapa ya? Rasio. Yes, apa? Rasio interval. Rasio dan interval. Itu yang numerik gitu ya. Siapa nama Dek? Maulida. Maulida. Terus kalau yang
Sofia apa tadi? Kategori dibagi jadi apa? Ordinal dan nominal. Gitu ya, ordinal dan nominal. Jadi ada dua, itu namanya skala data, diingat-ingat ya. Nah, saya tanya umur itu skala datanya apa? Umur. Kapan lu? Sebenarnya karena dia berupa angka, benar ya, 23 dan seterusnya. Nah, angka mana saya bilang data skala data itu bisa saya ubah-ubah nggak? Bisa kan? Dari numerik saya ubah menjadi kategori bisa? Bisa. Terus sebaliknya juga boleh kan? Nah, sekarang PR kita adalah merubah yang angka menjadi kategori. Umur kita kategorikan, benar ya? Nah, caranya gimana? Yang diklik adalah record into different, betul. Coba dilakukan record into different. Yang apa yang kita mau garap? Umur, masukkan. Dan kemudian di sini ada ini deh, output variabel. Kalau kalian ngekliknya tadi record into different, nanti akan ada muncul variabel baru dari hasil pengkategorian umur. Nah, sebelum muncul variabel baru, maka kita ini harus memberi nama variabel yang baru tadi. Dikasih nama dulu. Jadi spesies itu dia maunya kalian kasih nama variabelnya dulu, setelah dikasih nama baru bisa diisi gitu loh. Kalau saya ya. Nah, begitu juga dengan ini. Jadi nanti variabel baru kalian kasih nama apa? Ini dikasih nama umur underscore 1. Nah, terus lab dari ini boleh diisi, boleh enggak. Kalau kalian enggak paham, maksudnya takutnya umur underscore 1 itu maksudnya apa? Dan labelnya diisi, berarti apa? Klasifikasi? Bukan, klasifikasi umur. Ya, umur. Sudah, kalau sudah dicek. Nah, lihat ini. Sudah berubah belum? Nah, nanti berarti kita akan menambahkan satu variabel baru di sini di data input berupa umur underscore 1. Paham ya? Terus kita klik old and new. Ya, sudah. Oh, ada suara musik. Berarti kita full musik ya. Kuliah sambil ini live musik ya deh. Apa ya? Ini maksudnya ini live musik kaset apa asli mereka? Kurang tahu. Bisa kita dengarkan ya. Sebentar deh. Di situ umur dikategorikan jadi berapa? 3. Apa saja? Kurang di bawah 19, antara 20 sampai 22 sama lebih dari 23. Di bawah 20 sampai 22, 20 sampai 22 sampai 23. di bawah 19 sampai 20. 20. Mana lihat bukunya? Ya di belakang dikasih tahunya. Kalau di sininya tuh 20, kalau di sininya tuh 19 tadi saya. Kalau bisa ya di sini dulu saya tanyanya dulu, berarti kan ada 3, di bawah 20 sampai 22 dan di atas ada 2. Nah, kalau seperti itu biasanya saya ambil yang range dulu deh. Range dulu aja di sini enggak apa-apa. Range-nya berarti kalau range itu berapa sampai berapa? Berapa? 20 sampai 22. Kalian isi yang range, klik dulu deh. 20 sampai 22. Terus ini value-nya berarti berapa? 1, 2, apa 3? 2. Isi terus di add. Nah, ini dia sudah isi lowes 19 dulu ya. Kenapa dia lowesnya 19? Karena meskipun di situ kategorinya dia bilang di bawah 20, tapi kalian tidak boleh menulis lowes 20. Kenapa? Kalau diisi lowes 20, nanti 20 datanya tumpuk. Karena kalian sudah mengkategorikan 20 sampai 22 di kategori 2. Berarti kalian ambil batasnya. Batas atasnya berapa? 19. Paham ya? Nah, itu yang di entry di angka 1. Terus yang di angka ketiga berarti berapa? Kan bunyinya di atas 22. Bener kan? Di atas 22, maka kalian harusnya diisi 23, jangan 22. Kalau 22 nanti numpuk dengan yang tadi 20 sampai 22. Paham ya? Nah, yang habis berarti diisi berapa? 3. Saya tanya, kalau ternyata kalian punya data IMT itu kan normal 18,5 sampai 25,0 misalnya ya. Terus kurus berarti kalian nulis ini. Kalau normal berarti kan range-nya kalian isi 18,5 sampai dengan 25,0. Lowesnya misalnya kurus berarti kalian mengisi berapa? 18
18,49 desimal belakang ditambah. Maksud saya ya, karena takutnya nanti ada yang 2 desimal, logikanya seperti itu kan ya, 18,49. Terus yang over, berarti kalian menulisnya berapa di highness-nya? 1. Jangan 25,00 toh. Kalau 25,00 aja nanti dia ikut yang normal, paham ya? Jadi dilebihkan batasnya sedikit. Itu ya, Dek. Oke, sudah. Kalau sudah clear, terus di continue. Terus di di outputnya di minimize dulu. Sudah muncul kan kategorinya? Umur underscore 1. Jadi dia yang mikir, dia yang mengkategorikan umur sekian tuh dia masuknya kategori apa. Kalian gak usah mikir satu-satu, kan lama ya Dek, apalagi semakin lemot semakin faktor umur. Seperti saya ini lemot ya, bisa ngerjain segini bisa 2 hari misalnya ya. Ya, sekarang lanjut ya. Umur underscore 1 ini sudah kan, tapi ini sudah punya makna belum Dek? Nah, SPSS itu dia hanya bisa bantu ngolah, tapi dia nggak bisa menerjemahkan. Jadi kalianlah yang menerjemahkan ya, karena dia ini belum tahu 1 artinya apa, 2 artinya apa, 3 artinya apa. Maka kalian terjemahkan dari variabel view ya. Coba dari variabel view mana yang diklik? Value-nya ya, value-nya diisi 1 tadi artinya apa? 1 di bawah 2 itu lebih apa kurang? Nah, betul. Berapa? 20 udah. Ya. 2 artinya oke. Itu kayaknya live ya? Iya. Yang ketiga apa? Lebih dari 22. Ya, oke. Sudah, coba klik data view, cek deh. Cek kalau saya mau ngecek klik yang mana tadi? Ya, oh iya sudah. Sudah ya? Sudah seperti itu. Nah, kemudian tadi kan yang kalian klik tadi apa? Yang record itu keren kan? Benar enggak? Coba saya lihat latihan berikutnya. Dia bahas tentang apa deh? Deskriptif aja. Saya takut nanti kalau saya ini kalian datanya hilang. Ya sudah ini dulu. Nanti saya ini ya, saya simpan, saya kasih contoh yang nanti aja. Kita lanjut. Ini sudah latihan berapa tadi? 2 ya? Latihan 3? Gak ada. Adanya yang varian Oh, frekuensi ya. Frekuensi itu ada. Judulnya frekuensi deh. Ada enggak? Frekuensi ini. Kalau kan deskripsi. Kalau di sini itu yang merit kalau dibuka. Masa deskripsi menarik? Frekuensi gak ada? Adanya yang merit untuk BMI. Adanya yang BMI kalau di sini dibuka. Ini yang buat latihan kemarin. Frekuensi itu harusnya yang ininya katarak itu nggak ada Bu. Saya baru bukain satu-satu dari yang itu. Bisa, ada kok bisa. Tapi filenya bukan katarak memang. Pasti deskripsi. Seks kayaknya keluarnya. Apa? Di file apa judulnya deh? Frekuensi, ya betul. Frekuensi seks. Oh iya ini. Sebelum ke situ bisa dek tadi aja deh. Berarti ini datanya kan nggak kepakai. Bisa kita otak-atik. Mana tadi yang balikin data awal tadi? Ini itu sudah kan nggak kepakai kan? Kok nggak diolah ya? Ya sudah apa wes. Nah terus gini deh. Semisal kan kalau ini tadi kita pakainya record itu different, benar nggak? Ya. Coba diklik lagi transform. Bukan, jangan langsung diklik, langsung tak aja, langsung saja. Nah, kalian tadi pakainya record itu benar-benar nggak? Sebenarnya bisa juga pakai into same, tapi bedanya apa? Kalau into same, nanti variabel umur data awal hilang. Dia akan mengganti dengan yang umur underscore 1 ini baru.
ketumbuk hilang. Kalau record itu different, datamu tadi umur yang lama masih ada enggak? Masih. Jadi lebih aman pakai different. Mau coba? Boleh. Itu saya coba diklik. Nanti hilang. Nanti diadu aja. Kamu save dulu aja ya, Nonisa. Bahaya ya. Di save dulu baru. Di close dulu. Save dulu. Nanti kalau ada apa-apa nanti nangis. Latihan entry ya. Ya ini save data ini di otak atik saya lah. Kalian mau nyimpen di mana saudara? Tiga. Nanti di Luzon. Udah di situ. Sudah ya. Nah sudah di save. Coba kalian pakai yang record itu save. Coba diklik deh. Transform record itu save. Apa yang kalian mau olah? Misalnya umur ya, sama ya. Umur diolah. Klik. Nah di sini dia nggak ada pertanyaan change itu nggak ada karena apa? Ya variabelnya itu kok. Yang lama data lama asli umur hilang. Dia langsung otomatis berubah gitu loh. Jadi kode. Makanya dia nggak naik pertanyaan. Coba langsung di old and new diklik. Sama kok caranya. Coba diisi lagi sama. Oke ya, range berarti berapa tadi? 20 sampai 22. Terus lowesnya berapa? 19. Jangan ngepes ya. Kalau di bawah 20 ya jangan ditulis 20. Nanti datanya double. Jadi ambil bawahnya. Ya, 23 sudah ya. Kemudian sudah di oke. Di minimize. Hilang enggak? Bukan yang itu, yang mana? Ya, berubah enggak? Berubah, dia bukan 23 tahun tapi 123. Itu. Jadi hilang. Kalau kalian nggak ingat data lama sebaiknya jangan pakai yang into same, tapi pakai itu di different. Paham ya? Itu. Tapi nanti kalau sudah bentuk kode seperti itu terus tadi kalian ngapain? Diklik value, diisi maknanya 1, 2, 3 itu apa? Karena dia nggak bisa memaknai, kalian yang membantunya. Paham ya? Oke, sudah ya terkait itu. Terus misalnya nih, umur saya mau hapus deh, variabel umur saya nggak jadi teliti deh, saya hapus. Cara ngapusnya gimana? Dihapus satu-satu. Terus ya gitu bisa. Dari variabel view pun bisa. Variabel view-nya yang umur tadi dihapus. Di nomornya, nah itu dihapus. Ya, klik kanan hapus, klik kanan cut. Itu ya, sudah ya. Berarti di sini sudah terkait entry data. Terus dari Excel tadi bisa di copy ke SPSS juga bisa mengikuti format. Kalau di SPSS dia pakainya titik ya titik, SPSS kamu titik, jangan koma. Nanti dia tidak mau gitu ya. Terus kalau ada spasi biasanya tidak mau. Jadi kalian dari Excel sudah settingnya seperti karakter di SPSS begitu ya. Sudah ya, ditutup ya. Ini sudah pertama. Gak usah di-save, nanti bilang datamu bisa. Sudah, sekarang kita ke latihan berapa tadi? 3. Itu kita punya data apa deh? Data, jenis datanya kategorik, bener ya? Karena di sini punya variabel apa? Nama variabel apa nih? Jenis variabelnya namanya apa? Variabel apa? Variabel sex kan? Namanya variabel itu ini deh. Ya, itu namanya variabel. Jenis kelaminnya itu variabel deh. Ya, jadi ini variabelnya adalah sex. Nah, saya tanya skala datanya apa? Kategori. Jenis kategori ada 2 kan? Apa? Deskriptif. Ada nominal dan kalau rasio dan interval punya siapa? Erik. Nah ini apa tadi? Kategori. Nah kategori jenis apa? No? Apa or? Tadi ini jawab or. Kenapa? No apa or? Kenapa? Tidak bertingkat. Laki dan perempuan kita anggap sama. Atau dengan kata lain dikotomi juga bisa, karena dia pilihannya hanya 2, laki dan perempuan. Dikotomi masuk ke nominal itu ya. Jadi ini skala data nominal. Nah balik ke SPSS deh, yang PDF deh. PDF ya tadi loh. PDF yang statistik tadi. Nah, ini kita mau praktek ini deh. Jadi kan kita tadi punya data dengan skala kategori.
Gori berupa variabel apa tadi? Seks. Nah, kita mau mencoba praktek analisis deskriptif. Nah, hasilnya nanti berupa apa? Frekuensi dan persentase. Gitu loh caranya, ceritanya. Coba sekarang balik ke tadi, seks tadi. Sudah dilakukan belum caranya? Di seks itu diapakan? Analyze terus deskriptif terus X. Oke, terus jenis kelamin masukkan di pen dan terus benar apa latihan 4 iya latihan 3 frekuensi. Jadi mana kualitas data yang tadi ya? Frekuensi terus, ya terus, ya terus. Per, diklik, persen, terus. Statistik gak usah diklik. Statistik gak usah, format gak usah. Coba kita lihat. Sudah muncul. Yang atas dulu deh. Ini lihat nih, kan ada statistik di kelamin tadi ya. Nah, N itu menunjukkan jumlah sampel berapa jumlah sampelnya? 50. Missing itu berarti tidak ada data yang miss. Berarti missingnya kan 0. Berarti ini udah bagus, datanya sudah terolah semua, tidak ada data yang miss. Yang bagus gini, kalau ada data missing 1 berarti kalian harus cari tahu mana data yang hilang. Itu ya, kalian berarti sudah oke. Kemudian sudah muncul nggak berapa frekuensi dan persentasenya? Sudah, ini frekuensinya. Yang laki-laki ternyata berapa persen? Berapa persen? 48%. Kalau yang perempuan 52 dari total 50 orang, gitu ya. Nah, kemudian kalau ini kalian ya bisa juga dilihat dari dalam bentuk apa ini, coba digedekan deh outputnya. Dalam bentuk tabel, dalam bentuk gambar ya. Dalam bentuk gambar, diagram bisa, boleh-boleh aja. Tapi kalau ini kelemahannya apa? Kalian tidak tahu angka pastinya, benar enggak? Ini berapa nih? Gitu. Tapi kalau tabel kan jelas angkanya langsung, paham ya? Bisa seperti itu. Tapi ini deh tidak boleh. Gini, jadi kalian kalau punya data dicek dulu yang valid sama missing ya. Bagusnya missing 0, validnya berarti sudah 100%. Itu harus dicek dulu. Terus kemudian kalian baru lari ke bawahnya. Nah, coba lihat data input tadi. Yang seks tadi. Nah, kenapa tadi saya bilang nama nggak usah di entry? Karena nama tuh udah masuk ke nomor sampel ini, yang anggaplah gitu. Jadi saya punya 50 sampel, di kuesioner itu sampel 1 Ahmad sudah saya kasih kode 1, Siti 2, siapa lagi Arina 3. Jadi sampel 1, 2, 3 ini sudah ada namanya, saya nggak usah ketik nama gitu. Lebih cepat, paham ya? Saya langsung ketik isian kuesionernya dia. Itu ya, jadi nama tuh nggak usah, nggak apa-apa. Itu ya, asal kalian ingat, oh 1 ini siapa, 2 siapa gitu, paham ya? Dan sekarang kita ke output, balik lagi ke output deh. Output data output yang seks. Nah, kalau sudah tahu nih data frekuensi dan persentase, berarti tadi saya tidak bohong ya di bagian tadi. Kalau hasil analisis deskriptif, kalau datanya kategorik, maka yang dilaporkan adalah nilai frekuensi dan persentase. Ini yang diambil karena datanya tadi kategori berupa seks. Jadi nanti hasilnya frekuensi dan persentase. Nah, hasil dari sini tidak boleh langsung copy paste ke Word. Nanti kalau skripsi tidak boleh. Kalian harus membuat sendiri dari Word. Coba buka Word. Buka Word, bisa. Word, terus kalian kan tadi tidak boleh copy paste tau, berarti kalian bikin tabel baru. Tabel baru, insert tabel berapa? Misalnya 2 kali 2 apa? Berapa? 3 kali 3 saya nak, 3 kali 3. Ya wes, tidak apa 2 kali 2. Berarti ini kalian kasih nama apa? Tadi?
jenis kelamin, variabelnya jenis kelamin. Terus ini tadi apa? Frekuensi. Seharusnya tambah satu lagi boleh persentase. Paham ya? Tambah kolom. Kolom satu lagi boleh kalau misalnya itu persentase. Sudah nanti tinggal dimasukkan di sini laki perempuan berapa, total berapa, jangan lupa ya. Total terus begini deh. Nanti di entry sendiri ya. Ini nggak usah dilanjut ya. Nanti kalian lanjut di rumah ya. Saya jelaskan. Nanti kan tinggal kalian copy paste angkanya dari yang tadi ke Word. Nah, aturannya kalau kalian membuat tabel hasil dari olah data itu tidak boleh ada garis vertikal. Jadi vertikalnya dihilangkan. Vertikal tidak boleh, coba dihilangkan. Misal semuanya yang vertikal dihilangkan semua. Nanti coba kalian lihat di jurnal. Kalau kalian baca jurnal, lihat tabelnya. Apakah ada tabel kotak-kotak gitu? Tidak ada. Dia pasti hanya berupa garis horizontal. Tapi horizontal ya yang nggak juga. Garisnya jangan dihilangkan. Yang ini tadi ya. Nah, sudah apa-apa. Itu yang bawah kurang ya. Nanti ditambah sendiri. Ini masih ada. Ininya harus dihilangkan. Ayo gimana? Gimana? Atas orang layout sebelahnya sebelahnya kabelnya. Nah, ya itu bisa. Jadi yang ini seperti itu, gitu ya. Makanya cuma kalian baca artikel, nggak ada tabel kotak-kotak itu sudah ada. Masih tabelnya seperti itu, gitu ya. Nanti tinggal kalian isi sendiri frekuensi berapa, persentasenya berapa, sama n-nya berapa, ya. Dan jangan lupa nanti kalian tugas berikutnya adalah membuat deskripsinya, paragraf. Paragrafnya bunyinya gimana? Dari hasil tadi misalnya ya. Berapa tadi perempuannya saya lupa. 42%. Berapa sih, Dek? Berapa tadi? Coba buka ke output, Dek. Untuk deskripsi. Ceweknya berapa tadi? 52%. 52 atau 26 ya? Nah, di contoh deskripsinya adalah kan kalian bikin tabel harus ada judul tabel, ada nomor tabel 1.1, judulnya apa? Tabel deskripsi jenis kelamin responden, misal gitu ya. Nah, terus contoh deskripsinya berdasarkan tabel 1 misalnya, kasih nama tabel. Tabel itu kalau ada nomornya tanya besar. Ya, nanti belajar bahasa Indonesia lagi ya. Kalau nanti kita bahas nanti saya jadi pindah mata kuliah jadi bahasa Indonesia ya. Berdasarkan tabel 1, diketahui bahwa dari 50 responden terdapat responden dengan jenis kelamin perempuan sebanyak, biar cepat aja deh biar kalian nggak ngetik ya. Ngetik sendiri ya. Gimana? Wah, masih bisa ternyata sebanyak 26 dan orang dalam kurung ditambah persentasenya deh. Kalau enggak nanti kalian suruh pembaca pikir. Cuma 2% ya. Sebanyak perempuan koma misalkan, sedangkan laki-laki lebih sedikit, yaitu berapa? 24 dalam kurung 48%, bisa begitu. Itu ya. Kurang lebih seperti itu. Mau dibuat 2 kalimat juga boleh, karena kalau paragraf itu minimal 2 kalimat, tidak bisa hanya 1 kalimat, gitu ya. Sudah ya, kurang lebih seperti itu. Nanti dikata-katain. Ya, di sini kalian halal ya mengata-katain ini ya. Ya lanjut yuk. Sudah latihan 1 sudah ya? Latihan 1, latihan berapa tadi deh? 3. Ya, kita lanjut ke latihan 4 ya. Kalau mau dalam bentuk gambar boleh itu ya, tapi angkanya ditambahkan ya karena gak ada angkanya. Sudah ke latihan 4 apa? Deskriptif yang numerik ya? Judulnya apa? Variabel ini file yang saya kasih. BM itu apa tuh? Bukan makanan dong. Iya, bahasa Indonesianya IMT. Ya, itu saya punya data BMI ya. Sampelnya berapa, Dek? 50. Ingat
kembali ke data itu nak, data PDF statistik saya, PDF statistik. Nah, berarti ini kita sudah praktek yang atas ya. Data kategori yang dilaporkan dari hasil deskriptifnya adalah frekuensi dan persentase. Benar ya, berarti saya sudah tidak bohong. Yang ini sekarang kita ke sini, numerik, kita praktek. Tadi punya data BMI, numerik. Kita mau cek analisis deskriptif. Nanti hasilnya, kalau yang kita lakukan nilai min dan standar deviasi atau median minimum maksimum. Ini tergantung jenis datanya nanti normal atau tidak, gitu kan? Nah, maka sekarang kita pindah ke data BMI tadi. Kalau yang di buku kayaknya nggak diajarin normalitas data yang sini dulu ya. Yang di buku latihan 4 dilanjutkan ya. Ini kan dia hanya melaporkan nomornya aja, tapi tidak bahas datanya normal atau tidak, benar nggak? Ya, nah coba kalian cek dulu normalitas datanya. Karena kalau di bagian tadi kita melaporkan nilai min, median berdasarkan datanya normal atau tidak, benar nggak? Nah sekarang kita praktek ke latihan yang berikutnya, yang normalitas data. Latihan 5. Latihan 5 kan? Kita punya data ini, coba dipraktekkan. Gimana caranya untuk mengecek normalitas data? Analyze, terus deskriptif, ya, terus X, ya, terus ya, maksud dependent, terus statistik diklik. Sudah? Terus apa ya? Di halaman berapa? 6566. Sudah? Tidak diapa-apakan statistik? Ya sudah, terus diplot deh. Terus? Histogram terus? Stop! Ini jangan di spasi karena ini untuk mengecek normalitas data. Kalau ini kalian tidak klik, nggak akan keluar hasil normalitasnya. Jadi kata kuncinya itu tahu dia normal apa enggak, ini yang harus diklik ya, jangan di skip. Paham ya? Normality, bunyinya normality untuk tahu dia normal apa enggak. Oke, kemarin siapa yang numerik? Numerik sama kategori kemarin pemerannya siapa? Numerik siapa sama Ivan? Hah? Numerik Ivan, terus? Kategori K lah, untuk tahu numerik Ivan ini normal apa enggak, tadi kata kuncinya di normality. Paham ya? Harus diklik, kalau nggak diklik nggak tahu nanti Ivan normal atau agak bisa ya. Dah, sekarang kita lanjut. Sudah, kita lihat outputnya deh, data outputnya. Outputnya berapa? Hah? Ada. Masih proses. Itu sudah muncul. Ya, lihat nih, ke atas dulu deh. Biasanya kita lihat data yang valid. Jumlah sampel berapa tadi? 50. Ada yang miss nggak? Sudah 0%. Missingnya bener kan? Berarti sudah bagus. Kemudian kita lihat ke bawah, test of normality. Test of normality kita lihat hasil normalitas data. Karena jumlah sampel 50 kita pakainya Kolmo atau Sapiro? Kolmo. Kol? Benar? Enggak, saya Sapir. Kolmo apa Sapiro? Kalau Kolmo ada di rumah. Buka SPSS-nya, Anissa. Statistik maksud saya. Coba lihat ke bawah tadi, cara untuk tahu normalitas data, lagi ke bawah. Nah, jumlah sampelnya berapa? Kalau 50 pakainya apa? Sapiro. Sapiro, karena 50 pas itu masih ikut Sapiro ya. Kecuali kalian dapat buku lain yang bilang 50 boleh Kolmo, ya boleh pakai itu ya nggak apa-apa. Yang penting ada referensinya ya. Ya, biar kalau di sini kita pakai Sapiro. Coba diklik. Yang output tadi nak. Sapiro ya, kita lihat yang Sapiro ini. Sapiro ini DF ini jumlah sampel sebenarnya bisa juga 50. Kita lihat nilai P. Nilai P itu adalah nilai SIG. Berarti kalau ada yang kata-kata SIG itu berarti menunjukkan nilai P-nya. Berapa di sini nilai P-nya, Dek? Ini kan ada 143, ada titik di depan. Ini maksudnya titik di depan ini ada 0. Berarti 0,143. Paham ya? Iya. Nah, kalau dari sini kan kita tahu dari hasil uji Sapiro ternyata nilai P-nya sebesar 0,143. Maka kesimpulannya datanya normal enggak? Normal. Normal? Kenapa normal? Lebih dari normal. Karena di atas
atas 0,05. Ya, coba dibuka lagi ininya, statistiknya. Nah ini ya, dikatakan normal jika P-nya di atas 0,05. Maka kesimpulannya tadi data yang apa tadi kita punya data apa? DMI ya? DMI kesimpulannya datanya normal. Oke, sudah kembali ke output deh. Output yang DMI. Nah, kita lihat ke bawah. Ini kalian kalau mencantumkan histogramnya boleh. Kemarin kan lihat data normal nggak bisa dengan lihat gambar ya. Cuman kalau gambar itu takutnya nanti jadi saya suka pakai nilai P kolom atau Shapiro. Nah, terus karena kita tahu datanya normal, maka yang dilaporkan apa deh? Yang dilaporkan hasilnya apa? Mean kah atau median? Pak, data normal. Mean dan diikuti dengan standar deviasi. Dapat tahu terus kemudian kita tahu dari mana? Ya ini nggak bawah ke bawah nggak apa-apa wes. Sekalian kita lihat dengan melihat gambar ya. Melihat gambar tadi kan ini kesimpulannya datanya normal ya deh. Kalau dilihat dari normal QQ plotnya lihat ini garisnya titik-titiknya dia bagus ya, tidak terlalu menyebar dengan garis yang linear gitu ya. Sebenarnya dia kecil bu kesini, itu namanya gambar bisa bilang. Gambar itu kadang ini menurut sudut pandangmu bagus, menurut saya biasa aja gitu ya. Jadi seperti itu kelemahannya memang. Kemudian dari QQ plot ini juga dia menyebar, tapi masih di sekitar garis, nggak terlalu jauh. Tapi ada yang bilangnya jauh bu, ya itu namanya gambar. Jadi memang menurutku bagus, menurut saya kadang biasa aja bisa. Tapi kalau nilai P tadi, insya Allah kita sama satu persepsi gitu ya. Ini nggak ada pencilan datanya, jadi dia normal ya. Next ke atas, balik lagi ke atas deh. Lagi ke atas lagi coba. Ini data apa sih? Memi. Coba ke atas lagi, kok deskriptifnya nggak ada. Ke atas lagi. Nih. Ini apa? Yang tadi yang ini kita bahas kan, ini kan? Bener kan? Nah kita lihat, nah ini sudah ada data deskriptifnya, ada mean, median, dan seterusnya. Nah kesimpulannya tadi setelah kita uji normalitas, normal nggak? Normal. Karena normal maka yang kita laporkan nilai mean sebesar berapa? 39 dan standar deviasinya berapa? Standar deviasi itu yang ini, standar deviasi berapa? 0,7. 0,77. Kalau ada titik berarti depannya tuh 0. Jadi 0,77 gitu ya. Kalau data nggak normal yang dilaporkan apa? Median, diikuti minimum dan maksimum gitu ya. Kalau kalian mau melaporkan semuanya boleh nggak? Min ditulis, standar deviasi ditulis, median, minimum, maksimum ditulis. Boleh-boleh saja sebenarnya. Semua ditulis tidak apa-apa, lebih bagus juga. Tapi kalau secara linear, kalau kalian mengikuti data normal yang dilaporkan min dan standar deviasi itu juga sudah cukup menunjukkan bahwa datanya normal. Paham ya? Kalau yang di buku itu dia nggak melihat normal nggak normal, tapi yang di buku itu yang dilaporkan semuanya. Halaman latihan 4 ya, latihan 4. Lagi. Halaman 63, dia kan melaporkan semuanya. Rata dilaporkan, standar deviasi dilaporkan. Standar deviasi itu SD, simpang baca kalau di situ. Ya, itu dilaporkan. Terus median minimum maksimum juga ditulis, benar nggak? Dan nilai IKA juga ditulis. Nah, IKA itu dapat dari mana? IKA itu ini loh, 95% confidence interval atau interval kepercayaan. Ini adalah urus sama upper. Nah, ini yang ditulis 18,17 sampai dengan 18,61 dibulatkan. Paham ya? Nah, kalau yang di situ yang di latihan 4 dia tulis semua. Mulai dari rata, median, minimum, maksimum ditulis karena di situ tidak dilakukan normalitas data. Paham ya? Boleh nggak? Boleh. Kadang kalian mau ke jurnal ini, saya mau sampai ke jurnal ini, dia mintanya semuanya ditulis, jadi lakukan aja. Tapi kalau jurnal ini nggak punya batasan, kalian melaporkan berdasarkan normal dan normal juga nggak apa-apa. Jadi kalau ini kalian melaporkan berdasarkan datanya normal, berarti cukup diambil nilai min dan standar deviasi juga boleh. Paham ya? Ditambah nilai IKA itu boleh. Berarti menunjukkan ini gambaran datanya normal. Itu ya. Kalau kalian lihat jurnal, nanti membaca jurnal, dia kok datanya numerik dan dilaporkan hanya min dan
standar deviasi atau simbang bakunya ditambah nilai IK 95%, berarti kalian bisa menyimpulkan mungkin ini datanya normal, jadi dia melaporkan hanya nilai min tok. Paham ya maksud saya ya? Tapi kalau semuanya dilaporkan, mungkin itu memang aturan jurnalnya seperti itu, dia minta semua data dilaporkan. Ya tidak apa-apa, boleh semua, benar semua, gak ada yang salah. Paham ya? Itu ya, begitupun caranya deh. Nanti kalian copy dari sini, model di sini, nanti dibikin dalam bentuk Word, terus bikin tabel yang sama seperti tadi. Paham ya? Sambil diceritakan, jangan dibikin tabel file, tapi belajar mendeskripsikan. Jadi berdasarkan tabel berapa, tabel 2 misalnya, diketahui bahwa nilai rata-rata BMI pada 50 sampel misalnya sebesar 18,39. Kalau mau bagus dia diartikan, artinya apa rata-ratanya, berarti dia dalam kategori yang urus dong, 18,39 kok, iya kan? Itu boleh kalau diinterpretasi lebih lanjut, paham ya? Seperti itu. Sudah ya dek, dari sini muncul ya. Ternyata kita sudah tahu berarti bahwa data numerik dengan kategori ternyata beda hasilnya. Kalau kategori tadi yang dilaporkan frekuensi dan persentase, contohnya seks tadi ya, laki dan perempuan. Tapi kalau data numerik contohnya BMI yang dilaporkan min dan teman-temannya yang lain, paham ya? Sudah ya, sekarang sudah. Kita lanjut ke latihan berapa? Latihan 5 kan tadi untuk mengetahui data normal rendah sudah kita praktekkan di sini ya. Ada nggak data 5? Saya bikin nggak? Saya kasih nggak? Normalitas data ada nggak? Ada ya, sudah. Coba kita lihat. Kalau ini ceritanya gimana? Nanti kalian bikin tambahan yang bikin board ya. Coba latihan 5. Ini kayak sini. Latihan 5 dulunya apa deh? Umur ya? Ada umur ya? Umur itu jenis datanya, skala datanya apa deh? Skala datanya tuh numerik ya, bener ya, karena dia nggak ada label ya, nggak ada label asli angka ya. Coba diklik satu ke angka, satu ke itu loh, satu ke A tadi loh. Coba nak, datamu mana? Input. Itu benar asli angka ya, bukan ada makna ya. Nah karena datanya numerik, maka dia latihan 5 mau belajar ngapain? Ngecek normalitas. Ingat kalau numerik kita wajib melakukan cek normalitas data. Jadi Ivan ini nanti wajib dicek ya. Kalau yang T nggak peduli dia mau normal atau enggak, biarin. Tapi kalau Ivan wajib kita screening gitu ya. Nah untuk ngecek normalitas data tadi caranya sudah, apa yang diklik? Ya terus explore, terus jangan lupa di bagian plots yang normality itu ya, diklik ya, di plot. Nah itu sudah, sudah dilakukan. Udah, terus continue, terus ya oke. Sudah muncul deh. Jadi dia sudah melakukan tapi dapat lagi, dapat habis. Coba lihat mana hasilnya. Nah ini sudah 100% kah? Sudah, data yang isi 0%, jadi sudah clear ya. Kemudian lihat normalitinya, normal nggak dek? Kita lihat dari hasil mana? Pola pasar. Pola pasar. Jumlah sampel berapa? Jumlah sampel berapa? Jumlah sampel kan ini bisa dilihat berapa? 299. Maka kita pakai pola pasar. Call ya, karena di atas 20. Nah, nilai P bisa dilihat dari nilai sig-nya. Sig ini P, signifikansi. Ya, berapa dek? Jangan 0. Kalau ini itu maksudnya 000 itu tuh dia sampai tak terhingga belakangnya 1. Jadi kita kalau menulisnya bukan P sama dengan 0,000, berarti artinya 0 dong. Menulisnya adalah P di bawah 0,001. Menulisnya seperti itu. Paham ya? Ada videonya, nanti kalian tulis sendiri. Jadi kalau ada angka 000, jadi kalau ada jurnal dia nulisnya 000, sebenarnya itu kurang tepat. Harusnya dia menulisnya P di bawah 0,001, karena itu maknanya dia sampai tak terhingga tuh belakangnya 1. Paham ya? Kita bulatkan seperti itu. Paham ya dek? Nah maka karena nilainya seperti itu, maka kesimpulannya normal nggak datanya dek? Tidak, karena dia di bawah 0,05, harusnya di atas 0,05. Oleh
Nah, terus ngapain? Kalau nggak normal, terus di situ disuruh ngapain? Di latihan berapa tadi? 5. Apakah kalian diajarkan transform? Iya, latihan 6. Tapi latihan 6 ya. Ini hanya ngecek latihan 5 datanya normal apa enggak ya? Nah, kita lihat. Di sini hasilnya normal nggak? Sama ya, tidak normal juga ya. Ya, sama hasilnya tidak normal. Dan sekarang kita lihat dengan melihat gambar deh. Ini histogramnya dia simetris, dari kiri ke kanan tidak sama. Kalau simetris kan dia kayak candi gitu, bagus. Cuma dia tuh tadi rawan, dia tuh bilang menurutmu simetris, menurut saya ini agak gitu ya. Kita kalau nilai P kan enggak, kita sudah valid. Oh, berarti ini di bawah 0,05 berarti tidak normal gitu ya. Tuh, ke bawah lagi deh. Ke bawah ya, terus lagi yang dalam bentuk QQ itu muat ya. Ya sudah. Nah, ini lihat. Ini menurut kalian linear enggak, Dek? Ini yang menurut ini linear. Ada yang bilang enggak linear enggak? Ada yang bilang enggak, ya. Ada yang bilang seru-seru, yang bawah linear, yang atas enggak, ya gitu. Makanya kalau gambar orang kayak gitu, ya itu sebenarnya yang tengah juga bagus ya. Linear atau yang atas dia enggak melenceng mulai agak jauh. Jadi itu, dari itu takutnya masih persepsi. Nah, kalau mereka ya seperti itu, jadi lebih bagus memang lebih enak nilai P tadi udah jelas. Itu ya, Dek ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk normalitas. Kayaknya ternyata nggak dibahas banyak. Saya tanya nih, kalau tadi ini data apa ini tadi? Umur. Iya. Umur. Yang dilaporkan hasil deskriptifnya berarti nilai apa? Yang dilaporkan karena datanya nilai normal, kata murid, maka yang dilaporkan berupa apa? Hasil deskriptifnya. Media diikuti dengan minimum dan maksimum. Coba lihat bagiannya deh, bagian spesies, bagian statistik, sorry. Bagian statistik. Malah lagi ya. Malah hilang. Belum ya. Jadi kalau yang di bagian tadi di statistik, kalau datanya normal kita laporkan mean dan standar deviasi. Kalau tidak normal kita laporkan median diikuti minimum dan maksimum. Benar ya? Kalau yang tadi datanya normal enggak? Tidak kan? Karena di bawah 0,001 tadi hasilnya. Makanya kita laporkan nilai median diikuti minimum dan maksimum. Paham ya? Itu ya, nanti dibikin board terus ditulis median minimum maksimumnya seperti apa. Ini ngeliat terus deh. Latihan 5 sudah ya? Latihan 5 sudah, kita lanjut ke latihan 6. Tapi masih hasil deskriptifnya kok ternyata yang dilaporkan hanya median minimum maksimum, berarti kalian bisa melogika ini mungkin datanya tidak normal, maka dia melaporkan nilai itu. Paham ya? Ya sering muncul itu di jurnal undip itu seperti itu media. Kalau yang
lagi deh. Sudah? Nah, ini kan umur udah normal. Sebentar, saya kasih intro dulu. Kan umur udah normal kan, Dek? Ya nggak? Kenapa tadi kamu nilai P-nya di bawah 0,1? Kesimpulannya di bawah 0,001. Cukup, jangan banyak banget ya. Ya itu lah. Terus karena nggak normal, kita coba lihat dengan transform. Nah, gimana caranya? Coba diklik trans. Ya, terus diklik apa? Compute. Compute variable paling atas. Terus diklik apa? Oh ya, ini target variable. Ini isinya adalah nama variabel baru. Hasil log itu mau dikasih nama apa? Jadi ini gini, SPSS tuh kalau kalian mau punya anak, siapin dulu namanya, nama variabelnya, baru nanti diisi dalamnya. Apa maksud saya ya? Nah, ini target variabelnya apa? Kasih nama, jangan log densitas, log underscore umur, karena ini kita mau menormalkan data umur. Nah, tahu nggak kenapa kita kasih nama log deh? Karena cara untuk transformasi bisa dilakukan salah satunya dengan kita menggunakan logaritma. Jadi log 10 yang kalian pelajari di SMA itu nanti kita bahasnya itu dia fungsinya salah satunya untuk menormalkan data. Jadi transformasi yang di sini kita praktekkan kita menggunakan data log. Makanya kita kasih nama log underscore umur. Jadi kalau ada data log underscore umur, berarti kalian langsung mengarah bahwa berarti ini adalah data hasil transformasi. Paham ya? Nah, bagaimana caranya? Lihat nih, ini log underscore umur ini ada sama dengan tidak? Nah, sama dengan ini tuh isinya numeric expression itu berupa ini rumus. Jadi di sini tuh bisa pakai untuk kalkulator juga deh. Jadi ini rumusnya apa? Kalian masukkan. Ya, nah rumusnya kita pakai function group, diklik ke atas. All. Sudah diklik? Nah, yang bawah kalian cari yang log 10, LD 10. Urut aja, LD 10 cari. Ada? Ya, diklik LD 10 loh deh. Nah, terus klik kanan atas ini loh untuk menaikkan ke atas. Ya, diklik. Sudah, ada. Nah, terus ini kan ada kalimat tanya di penuh loh, dan loh. Itu tuh menunjukkan apa yang mau kalian transform, apa yang mau kalian log. Ya apa? Umur ya. Nah, ini berarti umur ini diklik. Ini diklik. Sudah diklik, terus pindahkan ke panah atas. Jangan diketik deh, ini kamu ketik sendiri. Pencet ya, jadi hasil pencet ini ya. Sudah. Kalau sudah dipindah ke atas ya, berarti langsung di OK. Buka data input aja, bukan output, data inputnya. Sudah muncul tak? Data muncul variabel baru log underscore umur. Berarti itu menunjukkan data hasil transformasi. Nah, kalau sudah terbentuk data ini, maka tugas kalian adalah mengecek apakah data hasil log ini normal atau tidak. Maka kalian melakukan cek normalitas data lagi. Nah, gimana caranya? Apa yang diklik tadi? Trans, terus deskriptif, terus ya explore terus. Bentar, umur responden dikeluarkan karena kita nggak mau ngecek ini, keluarkan dulu pidana panah ke atas, kita ganti dengan apa data apa tadi? Nah, log umur pindah ke sini. Sudah? Plot apa yang diklik? Ya, histogram ya. Yang paling penting normality. Nanti kalau nggak diklik nanti dia nggak muncul hasilnya normalitasnya. Sudah? Continue terus di OK deh. Sudah muncul data log umur? Nah, berapa persen yang miss? Berarti sudah bagus ya. Oke, kita lihat hasil call apa sub yang kita lihat.
0,001 meskipun sudah kita transform dengan caranya log 10 ya sudah. Kalau sudah kan yang penting kita ikhtiar sudah, berarti data takdirnya data ini tidak normal ya sudah, kita doakan saja karena kita sudah ikhtiarkan nggak bisa nggak apa-apa ya, yang penting sudah gugur kewajiban kalian gitu ya. Sudah ya, sudah. Terus apa? Latihan berapa? Saya buka. Kalau di sini ceritanya dia jadi normal nggak setelah ditransform? Coba lihat. Normal. Nah, ini. Jadi normal nggak? Lognya ini. Jadi 0,2. Iya, 0,2 toh. Normal nggak? Normal. Normal karena di atas 0,05. Jadi yang di buku ini contohnya ceritanya bagus berakhir ending ya. Kalau ini set ending ya. Karena sudah diujarkan terus tidak normal, sudah kita doakan. Itu ya deh, paham ya? Iya. Oh sebentar, ada tambahan sedikit. Balik lagi ke itu nak, ke data input, file input. Ini buka file baru. File open new data. Dan kalau muncul misal saya punya data berat badan sama tinggi badan, ke Excel dulu deh, saya kasih latihan ke Excel, buka Excel dulu. Dia post. Dia aja blok del itu muncul ya. Oh. Misalnya saya punya data berat badan dan tinggi badan, saya mau hitung IMT, bisa nggak deh? Bisa nggak? Bisa. Oke, sudah stop. Apakah yang tulisan Lisa benar? Seperti ini? Kalau saya mau copy paste ke SPSS harusnya ke bawah. Dia bentuknya kolom dari atas ke bawah. Satu variabel ya. Kalau ini Anissa nanti jadinya baris berat badannya, paham ya? Harusnya, nah seperti ini benar, karena kita sesuaikan dengan format SPSS, paham ya? Oke, misalnya responden 1, Pan, kamu berapa berat badan Pan? 58, ketik. TB. Wis berapa sebenarnya? Samarmu 180 ya tidak apa-apa. 58. Mau 180 ya tidak apa-apa Pan. Ya. Ini siapa namamu Dek? Wafik, berapa Wafik? Saya 47,5. Masa 47? Iya. Kemarin banget. Masa sih? Iya, aslinya 51 tapi kemarin saya cek 47. 7,5. Mungkin timbangannya salah ini. Iya. Saya kemarin banget pas belum di masyarakat. Masa ini timbangannya kan error ya. Saya cuma 8 loh. Dan tinggimu berapa Dek? 154. 154. Dah ya, 2 orang cukup ya. Saya kasih contoh tuh yang minimalis. Kalau tugas ya maksimalis ya. Nanti kalian boleh balas dendam di berikutnya. Balas dendamnya ke anak buah kalian ya. Sudah, emang begitu prinsipnya. Contoh minimalis, kalau tugas maksimalis ya. Sudah, bentar deh. Saya mau ngapain tadi? Bukan, saya mau ngitung EMP, beneran? EMP itu saya bisa olah dari Excel, bisa nggak? Bisa, dirumus kan? Bisa kan? Nah, pakai SPSS sebenarnya juga bisa. Gimana caranya? Itu bisa nggak langsung di copy? Bisa? Kan SPSS harus ngasih nama variabel dulu. Ya, variabelnya dikasih nama dulu. Ayo buka data inputmu deh. File input. File input tuh berarti ada data. Nah, ini file input namanya. Ya, itu harus diisi dulu ya. Variable view diisi C. Apa tuh? Kita isi apa? DB itu ada wes gampang. DB beres kan? Yang kedua apa? DB. Udah? Sudah, nggak usah data ketik nomor-nomor, udah beres kan? Terus ini deh, apa tadi? Data view coba diklik. Udah muncul? DBTB? Terus boleh nggak saya kopas? Nah, baru di kopas ya. Coba di Excel tadi data kopas. Sudah? Bener kok? Itu 475 ya? Kok jadi 475
4.745. Kan soalnya 47,5. Jadi itu kamu tadi kalau biar nggak mau koma, coba ganti di titik di Excelmu itu titik Excelmu yang kamu edit. Excelmu coba diedit 47.5, bukan koma ya, mau enggak? Sudah, coba copy paste di SPSS-mu, copy paste lagi. Nah, copy. Empat tujuh pas 5. Jadi hati-hati ya. Dan desimal itu sensitif kontralisa dengan SPSS ya. Sudah dapat seperti ini kan? Terus saya tadi mau menghitung apa? IMT. Kalau orang sih kalkulator bisa, sumber bisa ya. Cuma kalau ribuan kan, kalau satu nggak selesai ya. Nah makanya gimana? Tadi saya sudah kasih tahu bahwa di SPSS itu ada kalkulatornya. Iya Pak. Transform. Terus di bagian apa? Ya, compute variabel itu kalkulator. Bisa untuk kalkulator ya, diklik sudah. Nah, target variabel berarti saya kasih nama apa? Ya, karena saya mau hitung IMT kan. Itu dibandingkan dari bayi karena yang besar keluar. Saya kasih mungkin yang besar keluar dalam di ujian saya mau menjadi kehidupan. Sudah belum? Ya siapa tahu kan jadi bos MSPM ya, hitungnya pakai ini SPSS ya. Dah, IMT ya, saudara. Terus ini kan ada rumus sama dengan tadi, maka kita masukkan rumusnya ke sini. Kalau paham ya? Rumusnya apa sih IMT tuh? IMT. Masukkan BB-nya. Terus kalau per berarti ngirim nih ya. Ini diklik udah. Per TB. Saya tanya TB-mu di situ satuannya apa? Senti. Kalau di Meter. ya, terus gimana? Udah terlanjur entry data, hanya senti. Dibagi 100, bener nggak? Berarti dibagi, kamu kurang dulu. Ingat pola matematika itu kalau tidak dikurang-kurang dia nggak bisa mikir mana yang harus dibagi duluan nih kolonenya, paham nggak? Ya kalian bantu dia untuk membantu mengurung-urung, jadi mana yang mau dikerjakan, paham ya? Berarti jangan kurung dulu deh, TB-mu kurung saya ini dihapus. Nah, TB ini sudah pakai kurung ini ya. TB per berapa? 100, benar ya? Itu tapi kan masih dalam satuan TB 1 kok, tapi sudah dalam satuan meter. Sementara rumus IMT itu BB per TB kuadrat dalam satuan meter. Berarti terus dia ini dikali, betul, kali itu bintang. Bintang ini loh, bintang kecil ini ya. Ya. Terus dikurung lagi toh? Dikurung TB lagi per ya. Sebentar, jangan selesai dulu ya. Ini kalau seperti ini nanti takutnya BB ini dulu nggak bisa. Jadi ini kalian yang ini dulu kasih kurung lagi di sini dan di sini, kurung buka dan kurung tutup, paham ya? Manual juga tidak apa-apa kok, kan itu Manual nggak apa-apa, itu ya tidak apa-apa. Kan dihapus semua sama sini, ya wis tidak apa-apa ya. Terus enggak ini sama bentar kelarin dulu. Ini Bu. ya betul, sudah kan? Sudah, terus di oke, ketemu ada yang ketinggalan ada. Oke. Mana sudah di oke aja, kalau belum ya udah. Udah
data input deh. Langsung di data input sudah muncul. Sudah Pak? Ya Allah. Oh ini. Apa sih? Sudah ya dek, kalau rumus berarti kalian pakainya yang proper itu yang function group all yang lain-lain tidak usah apa-apa ya. Ya, jadi kalkulatornya SPSS ada di bagian compute variable. Baik-baik, siapa tahu keluar satu ujian. Paham ya? Sudah di close. Sekarang kalau kemudian misalnya IM sudah kan, yang itu sudah keluar kan? Nah, kalau saya mau mengklasifikasikan MT menjadi normal, apa kurus, apa gemuk, gimana caranya tadi deh? Apa bisa? Harus ngapain dulu? Harus dikode dalam bentuk 1, 2, 3. Caranya mengkode apa? Tadi yang diklik. Record. Dari mana record? Apa yang diklik supaya muncul record? Transform terus record into save or different. Asal nanti datanya hilang. Coba digarap. Siapa tahu besok pas ujian muncul. Coba digarap. Jadi apa? Kategorinya apa? IST apa? Wes ada ya. Terus coba kerjakan. Roger, enggak usah, enggak apa-apa ya. Enggak usah, enggak apa-apa. Loh, bisa enggak? Coba Raisa, cancel dulu. Jangan lanjut. Sudah begitu toh? Kalau change-nya tidak kamu klik, enggak akan muncul deh. Change harus diklik ya. Jadi ini pastikan ini keisi ya. Change-nya harus diklik. Kalau enggak nanti enggak mau dia. Ya? Sudah.
Klasifikasi. Kategori nggak sih? 1, terus Aku sih. ini kategorinya kira-kira ada berapa kategori sih dua orang ini? Dua orang ini Wafid sama siapa? Ivan. Ivan kategorinya apa? Baik. Enggak? Baik bener ya? Bukan karena Wafid pengen baik ya. Baik ya, karena dia di range berapa? 18,5 sampai 25 kan? Iya. Ya, untung ini dua kategori. Kalian isi 2 nggak apa-apa. Berapa? Kalian isi berapa? Wah, cuma isi semua, ya apa-apa, terserah di saya. Udah? Sudah keluar kategori, berarti si Wafi sama Aziza kategorinya 2 ya? 1 artinya apa deh? 1 Kurus ya? kurus. Apa tadi? Dia apa kategorinya? Kurus. 2 artinya apa? Belas 18,50 apa 18,49? Kalau kurus ya 18,50 ya. Lupa ya, harusnya 18,49 yang lulus ya. Ada, Mami. Jadi kan saya mau masuk ke bisa ya. Nah, kalau 2 orang sih saya langsung bisa gitu, Pak. Tapi kalau ratusan kan dari dia satu. Jadi kita mau masuk sekarang ini otomatis. Nah, yang itu adalah 18,50 ya. Kalau total berapa? 25. Maka kalau dari Cuma 1 kok. Kalau 1 Ayo, Pak. Iya, 1 kejam nih, Mo. Aku goreng.
Besarnya apa? Pas pengumuman Pak. Aku meminta bantuan ibu potong sampai. Jadi